Ini kan sesuai arahan Presiden untuk memperkuat perlindungan anak di ranah digital dan kami telah mengeluarkan SK tim kerja untuk percepatan penyelesaian peraturan ini. Selamat malam, teknologi informasi berkembang lebih cepat dari yang bisa kita bayangkan. Anak-anak sekarang dapat dengan mudah mengakses platform media sosial tanpa batas. Apa yang harus keluarga bahkan negara lakukan untuk mengantisipasi hal ini? Perlukah ada aturan pembatasan media sosial untuk anak-anak? Saya Elvira Khairunisa. Inilah CNN Indonesia Prime Plus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memastikan telah mengeluarkan surat keputusan atau SK Tim Kerja untuk percepatan penyelesaian aturan perlindungan anak di ruang digital. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk urgensi pemerintah guna mengatasi kejahatan terhadap anak di ranah digital. Ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu pagi, Mutia menyatakan salah satu aspek yang dikaji dalam regulasi tersebut berkaitan dengan pembatasan usia bagi anak-anak dalam penggunaan media sosial sebagai langkah untuk mengurangi paparan terhadap konten berbahaya. Dalam penyusunan regulasi, Menkom Digi berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan juga Menteri Kesehatan. Adapun tim penguatan regulasi perlindungan anak di ranah digital terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, dan perwakilan LSM anak. Sesuai arahan Presiden untuk memperkuat perlindungan anak di ranah digital dan menindaklanjuti hal tersebut, kami telah mengeluarkan SK tim kerja untuk percepatan penyelesaian peraturan ini. Dan ini melibatkan berbagai kementerian, makanya kami terima kasih sekali Pak Menkes, Ibu Men PPPA, dan juga Mendikbudrismen mengirimkan eselon 1, eselon 2-nya juga untuk ikut dalam tim kerja ini yang akan bekerja mulai esok. Jadi sebelumnya diskusinya sudah panjang, tapi yang resmi tim akan menggodok betul-betulnya itu esok. Dan kita tahu angka-angka yang memprihatinkan dari kejahatan-kejahatan di dunia maya terhadap anak-anak kita. Di antaranya untuk pornografi anak itu Indonesia keempat terbesar di dunia di ruang digital. Kemudian nanti dari kesehatan mungkin bisa ditambahkan dan juga dari hak-hak anak ditambahkan oleh ibu. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kementeriannya saat ini tengah menyelesaikan aturan tentang perlindungan anak di ruang digital yang juga mengatur soal pembatasan penggunaan media sosial pada anak-anak. Lalu bagaimana komentar warga menanggapi rencana ini? Berikut informasinya. Kementerian Komunikasi dan Digital berencana untuk mengeluarkan aturan terkait pembatasan penggunaan media sosial pada anak-anak. Adapun pembatasan yang akan diberlakukan yaitu pada batas penggunaan waktu dan juga batas usia. Nah, lantas apa kata warga? Kita simak. Pembatasan media sosial untuk anak-anak sekolah, saya sangat setuju karena itu sekarang media sosial kan udah sangat bebas ya beritanya, semua bisa diakses. Dari sekarang tuh yang megang gadget itu bukan cuma, kalau dulu kan usia dewasa yang udah kerja, sekarang anak-anak sekolah SD bahkan TK pun udah banyak yang punya gadget dan mereka juga udah belajar baca, jadi udah bisa buka-buka scroll-scroll namanya media sosial dan segala macam yang ada di gadget. Jadi menurut saya sih sangat setuju banget kalau emang ada pembatasan media sosial gitu. Kalau untuk jam pasti, karena kan anak-anak jam sekolah emang waktunya belajar. Kadang mereka ada yang diperbolehkan bawa handphone, tapi kalau misalnya mereka scroll-scroll media kan jadi mungkin nggak konsen ya mereka. Setuju. Kenapa? Karena sekarang di medsos itu banyak tayangan-tayangan yang bebas. Jadi kan ya membuat anak kita yang nggak seumur, maksudnya tayangan-tayangan bebas yang nggak sesuai umur. Jadi saya nggak setuju. Ya. Untuk pembatasan media sosial untuk anak-anak ya saya setuju ya. Nah, karena itu
penting ya buat anak-anak ya, biar dia bisa ada batasannya untuk scroll-scroll YouTube, itu Instagram, TikTok gitu ya kan. Nah, paling nggak dia ada batasan lamanya waktu gitu. Jadi jangan terus-menerus dia nonton media sosial. Ya perlu sekali ya itu ya. Padahal sosial media itu kan kita nggak ada saringannya itu. Yang lebih ke pendidikan, ada yang hal-hal yang nggak perlu ditonton oleh anak-anak. Ya maksudnya yang nggak sesuai umurnya, ya khawatirnya nanti mereka tumbuh sebelum waktunya gitu. Kurang sih, nggak setuju karena nggak bisa posting. Kalau misalkan dengan cara yang baik atau dengan cara untuk belajar, aku setuju. Kalau dengan cara kayak kita mau nyari pembelajaran dengan cara cari di Google atau Chrome, itu kan masih bisa cari pembelajarannya dengan di HP, itu aku nggak setuju. Karena kita masih remaja, harus ada batasan konten atau ada batasan untuk bermain media sosial. Aplikasi atau layanan chat dengan kecerdasan buatan menjadi fenomena menarik dan populer akhir-akhir ini. Chat dengan AI ini kerap dimanfaatkan untuk membantu pengerjaan tugas dan menjawab berbagai pertanyaan. Chat AI pun semakin mudah diakses karena sudah terintegrasi dengan media sosial. Lantas apakah terdapat dampak negatifnya dan bagaimana menyiasatinya? Hai AI, aku mau nanya nih, hari ini kenapa ya kucing aku kok nggak mau makan? Oh, ternyata dia nggak mau makan gara-gara lagi gamut nih. Kira-kira kalau lagi gamut nih, itu kucing mau makan apa ya? Oh, dia nih cuma mau ikan segar. Hai, ikut aku yuk beli seblak. Enggak deh, aku lagi asik nih ngomong sama CTI. Ih, gimana sih kamu, orang sebentar aja. Ya udah, aku mau cari dulu ya. Oke, bye-bye. Bye. Ya, fenomena chat AI ya emang makin canggih. Kayak barusan bisa diajak ngobrol. Tapi juga kayak barusan juga kayaknya dampaknya ada negatifnya juga ya. Di antaranya jadi rada ansos alias antisosial. Plus lagi kayaknya bisa kita tambah jadi males gitu ya. Tahu gelap, kita cari seblak juga. Chat AI, seblak terdekat dan terenak di sini di mana? Saya pakai juga. Ya, teknologi semakin berkembang. Salah satunya adalah aplikasi chat dengan Artificial Intelligence Chat AI alias chat dengan kecerdasan buatan. Saat ini chat AI begitu mudah dijangkau, mulai bisa diakses melalui browser hingga aplikasi yang terintegrasi di media sosial. Kecerdasan chat AI sendiri terbentuk dari proses data daring yang semakin banyak. Selama kan license-nya memang dikatakan itu publik gitu kan data tersebut gitu kan. Nah, jadi seperti kenapa contohnya Twitter itu sekitar 2-3 tahun yang lalu itu kita ambil data dalam waktu 2 jam 3 jam itu bisa dapat hampir 2 jutaan data percakapan dan itu tidak ada masalah begitu dengan Twitter. Chat AI ini pun populer di berbagai kalangan dan usia. Nah, ini ada anak-anak SMA nih, terciduk nih anak-anak Gen Z. Halo, boleh gabung ya Tante ya? Tante di tengah ya, permisi ya. Namanya siapa? Veronica. Veronica, terus? Sasta, terus? Naura. Ini kan udah banyak ya chat AI ya. Kalian sebagai pelajar sering pakai nggak? Sering. Iya. Kompak ya, makainya buat apa? Buat cari jawaban. Jawaban soal? Curhat-curhat. Curhat-curhat. Nyari solusi tentang kehidupan. Ya Allah, anak-anak SMA galau ya. Tapi itu ngerasa kebantu gak sih dengan chat AI gitu? Kebantu banget. Kebantu banget. Ya, kebantu banget. Kalau misalnya dimusnahkan, kalian sedih nggak? Sedih dong. Pastinya sedih. Ya, anak-anak Gen Z ya. Tak hanya dianggap membantu pelajar, chat AI juga kerap dimanfaatkan kalangan ibu rumah tangga. Ya, sering banget, terutama buat kayak saya kan kebetulan ibu rumah tangga ya. Jadi sering kayak bingung nih mau masak apa gitu. Jadi kita tuh kayak, Meta gimana? Ini kasih dong tips buat masak Senin sampai Sabtu. Jadi itu langsung keluar Senin gini-gini menunya, Selasa sampai Sabtu kayak gitu. Ya, meski mempermudah, namun chat AI sendiri juga memiliki dampak negatif. Kecerdasan manusia, meskipun ini namanya bagus ya, artificial intelligence, tapi sebetulnya beresiko juga untuk menurunkan fungsi kecerdasan manusia. Gitu. Kenapa? Karena
jadi kurang minat belajarnya. Cukup dengan bertanya, AI bisa menjawab. Padahal sebelum ada chat AI, seseorang terbiasa memecahkan masalah yang ia temukan. Mulai dari pengumpulan data, mengingat bahkan menghafalnya, menganalisa, dan memprosesnya dengan logika berpikir. Kesatuan proses inilah melalui konsentrasi yang mempengaruhi kecerdasan. Ya, kalau itu tadi jawaban dari para pakar itu menyatakan memang ada dampak positif dan juga negatif dari penggunaan chat AI. Nah, tapi kalau kita tanya langsung ke chat AI-nya sendiri, kira-kira dia nulis nggak ya ada dampak negatifnya? ChatGPT, kamu itu ada dampak negatifnya nggak sih? Jawabannya langsung ada loh. Dia ngakuin ada beberapa potensi dampak negatif dari penggunaan, misalnya ini kita pakai ChatGPT ya. Misalnya adalah ketergantungan pada teknologi, yang kedua informasi yang tidak akurat, 3 pengurangan keterampilan sosial, 4 penyalahgunaan atau manipulasi, yang kelima adalah kemungkinan pelanggaran privasi. Dia loh tetap ngomong ada dampak negatifnya juga, ngomongin dirinya sendiri. Ya, psikolog klinis Cindy Tupan mengingatkan bahaya ketergantungan terhadap chat AI. Mengontrol diri dan memperlakukan chat AI sebagai fungsi aslinya, yakni sebagai asisten, merupakan salah satu solusi. Ya, tidak meninggalkan sosialisasi, terus melatih otak, motorik, dan sensorik dengan pekerjaan manual seperti berhitung dan menulis, berpeluang untuk membantu kita tetap mempertahankan kecerdasan dan tidak dikalahkan oleh kecerdasan buatan. Wida Subianto, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur. Di Indonesia belum ada regulasi khusus yang mengatur anak-anak menggunakan media sosial. Namun mengacu pada ketentuan internasional, sejumlah platform media sosial seperti Facebook dan Instagram mengharuskan penggunanya berusia minimal 13 tahun. Sementara itu sejumlah negara telah memiliki regulasi dan aturan khusus yang mengatur pembatasan usia untuk bermedia sosial, khususnya bagi anak-anak. Tujuannya untuk melindungi anak dari dampak negatif media sosial seperti cyberbullying, paparan konten yang tidak pantas hingga gangguan kesehatan mental. Dan berikut beberapa negara yang telah menerapkan regulasi tersebut. Kita lihat yang pertama, Australia. Baik. Australia menjadi salah satu negara yang telah mengambil langkah tegas terkait batas usia penggunaan media sosial. Jadi mulai Januari 2025, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menetapkan usia 16 tahun. Oke, sudah ditetapkan usianya 16 tahun sebagai batas minimum untuk mengakses media sosial. Dan kebijakan ini mencakup verifikasi usia pengguna dengan teknologi biometrik atau sistem basis data pemerintah. Selain itu, platform media sosial yang melanggar aturan ini akan dikenakan denda hingga 49,5 juta dolar Australia atau sekitar 502 miliar rupiah. Cukup tegas, sudah ada pemberlakuan denda di sana. Kita lihat negara selanjutnya, Prancis. Nah, Prancis juga telah memberlakukan aturan tegas mengenai penggunaan media sosial oleh anak-anak. Anak-anak di bawah usia 15 tahun wajib, bisa dikatakan seperti itu, wajib gitu, dan memerlukan izin orang tua untuk membuat akun media sosial. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak-anak mereka. Pemerintah juga memberikan sanksi tegas kepada platform yang tidak mematuhi aturan ini, termasuk denda dalam jumlah besar. Langkah ini diambil untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh penggunaan media sosial tanpa pengawasan. Dan Perancis sendiri berharap dengan adanya aturan ini, orang tua diharapkan dapat lebih proaktif dalam melindungi anak-anak mereka. Kita lihat untuk negara selanjutnya, Tiongkok. Jadi ramai ya kalau Tiongkok ini karena ada sistem sensor dan sebagainya. Tapi Tiongkok sendiri memang menerapkan kebijakan ketat terkait penggunaan perangkat digital oleh anak-anak dengan membatasi jam dan durasi penggunaannya. Anak-anak dilarang menggunakan perangkat digital antara pukul 22 hingga pukul 6 pagi. Aturan ini dirancang sedemikian rupa untuk memastikan mereka mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Selain itu, penggunaan perangkat digital juga dibatasi hingga maksimal hanya 2 jam per hari untuk remaja berusia 16 hingga 18 tahun. Dengan membatasi waktu penggunaan ini, pemerintah berharap dapat membantu anak-anak untuk fokus pada kegiatan produktif seperti belajar atau juga berinteraksi secara langsung dengan keluarga dan teman. Nah, selain pembatasan waktu, pemerintah Tiongkok juga mengawasi ketat konten yang tersedia untuk anak-anak.
Platform digital diwajibkan untuk menyediakan konten yang sesuai dengan usia dan juga menghapus konten yang tidak pantas. Kita lihat selanjutnya. Kita lihat Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak di Internet, Children's Online Privacy Protection atau ACT, atau COPPA telah diterapkan di Amerika Serikat sejak 1998. COPPA mewajibkan situs web untuk mendapatkan persetujuan orang tua sebelum mengumpulkan data dari anak-anak di bawah usia 13 tahun. Negara bagian Florida, Amerika Serikat bahkan menerapkan aturan pembatasan media sosial. Dan mulai 1 Januari 2025, anak-anak di bawah usia 14 tahun dilarang memiliki akun media sosial. Aturan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Itu dia tadi, negara-negara yang kemudian menerapkan aturan main, istilah seperti itu ya, pembatasan untuk sosial media. Ada yang kemudian menerapkan tadi untuk usia tertentu, ada durasi tertentu. Tapi seperti apa untuk di Indonesia? Kita nanti akan bahas mengenai aturan pembatasan sosial media bagi anak yang mungkin yang sudah diberlakukan untuk di berbagai negara, tapi Indonesia masih dalam prosesnya. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana efektivitas pemberlakuan aturan ini untuk di Australia. Kita akan berbincang dengan warga negara Indonesia, Dulia Novelta Sitohang yang saat ini tinggal di Queensland, Australia. Dulia, apa kabar? Selamat malam. Halo Elvira, selamat malam. Apa kabar semuanya? Baik, saya tahu Dulia, kita berbicara mengenai aturan untuk bermain media sosial. Kalau Indonesia masih dalam proses menggodok aturannya. Tapi kalau di Australia sebenarnya seperti apa sih aturan pembatasan sosial media ini khususnya untuk anak-anak? Jadi ada aturan terbaru di Online Safety Amendments 2024. Sekitar Desember 2024, pemerintah sudah menganjurkan 16 tahun ke atas. Not even 13, enggak 13, tapi 16 tahun ke atas. Baik. Jadi pemerintah meminta untuk platform ini membuat pencegahan anak-anak join sosial media sebelum mereka berumur 16 tahun. Dulia sendiri kan punya anak masih usia remaja ya, sekitar 13 atau 14 tahun kalau tidak salah. Protes nggak sih dengan ada aturan baru ini? Benar banget. Kan sekarang sekolah membatasi perangkat elektronik yang ada di sekolah dengan sistem internet di sekolah itu dibatasi. Apa yang mereka ketik akan kelihatan pastinya dan akan dilaporkan kepada orang tua. Jadi tadinya mereka tidak main sosial media, tapi ada satu program yang bisa bermain game dan mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Tapi akhirnya harus diblok juga sama sekolahan. Dan yang sekarang anak saya protes karena dia pengen satu platform, dia suka menulis, dia suka bikin komik, dia suka bikin film. Dia minta satu platform untuk menunjukkan, tapi karena sudah dibatasi, saya bilang, kamu tunggu sampai kamu 16 ya. Begitu. Baik, tapi mereka tidak terima. Untuk di kalangan orang tua seperti apa di sana ketika ada aturan baru ini? Apakah memang cukup disupport begitu di kalangan komunitas orang tua, atau memang ada kendala-kendala tersendiri dari sisi orang tua yang dihadapi? Sebenarnya ya, untuk working parents kita mengerti agak sedikit susah untuk mengawasi apa yang dikerjakan anak-anak di internet setiap harinya, ya. Tapi dianjurkan kita melihat, memperhatikan apa yang dilihat oleh anak-anak kita, apa yang mereka konsumsi secara digital. Jadi ada seperti edukasi untuk orang tua juga dan edukasi untuk anak-anak juga. Untuk jadi mereka tahu apa yang mereka cegah, apa yang mereka hindari. Baik, berarti edukasi pertamanya untuk orang tua ya ketika keluar aturan ini, karena yang kemudian langsung berhadapan dengan anak-anak itu kan para orang tua. Kemudian yang kedua baru lingkungan sekolah. Nah, sosialisasi untuk orang tua saat itu seperti apa dulu ya? Sekarang ini kita seperti di sekolah anak-anak saya, kita dapat email dari guru dari sekolahan. Mereka juga dapat edukasi di sekolah. Apa yang perlu, seperti untuk orang tua ya, untuk kita misalnya, kita diberitahu ini program yang dilakukan oleh sekolah. Anak-anak akan mendapat informasi A, B, C, D, E, F, G misalnya. Dan ini efek positifnya, ini efek negatifnya. Kita perlu transparan. Dan orang tua juga perlu diberitahu bahwa ada jam-jam tertentu yang anak-anak boleh mengakses untuk mendapatkan informasi.
Oke. Tapi juga kita diajarin untuk memperhatikan. Yes, kita harus diajarin juga. Oke, jadi edukasi pertama, sosialisasinya juga orang tua penting di sana. Artinya kalau saya dengar cerita dulu ya, pihak sekolah itu ternyata menjadi salah satu agen yang paling aktif ya dalam sosialisasi ini. Ya, kita seperti share custody dengan sekolah. Pagi mereka di sekolah, sisa harinya sama kita. Jadi kita harus terus berkomunikasi. Dan sekolah juga mengajarkan kita untuk jadi safe place ya buat anak-anak cerita, no judgment zone. Jadi kalau mereka berasa bisa nyaman cerita sama kita, apa yang mereka lihat, apa yang terpapar di hadapan mereka, yang mereka dengar, itu menjadi kita nggak boleh ngejudge, dan kita terima, kita dengerin, terus kita evaluasi, nanti kita bisa laporkan ke sekolah. Jadi sekolah bisa menyelidiki dan melakukan tindakan lebih lanjut apa yang bisa dilakukan gitu. Baik, jadi kolaborasi ini penting, komunikasinya penting. Dulia, terima kasih sekali lagi sudah berbagi sharing cerita mengenai aturan bermain media sosial untuk anak-anak di sana. Sukses selalu Dulia. Selamat malam. Been fun, thank you. Dewan Pendidikan Jawa Timur mendukung usulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang penghentian pemberian tugas sekolah melalui gawai. Usulan kebijakan ini dinilai dapat membantu mengurangi dampak negatif penggunaan gawai pada anak sekolah. Pendidikan seharusnya lebih banyak mengedepankan interaksi sosial. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi baru-baru ini mengusulkan agar sekolah tidak lagi memberikan tugas kepada murid melalui gawai atau gadget. Arifah mengusulkan tugas sekolah diberikan langsung oleh guru. Usul ini disambut baik oleh anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Suko Widodo. Menurutnya tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini adalah distraksi yang ditimbulkan dari penggunaan gawai berlebihan. Padahal pada anak-anak usia sekolah, interaksi sosial dibutuhkan untuk pembentukan dan perkembangan karakter. Salah satu kelemahan anak adalah dia tidak bisa berkomunikasi, human komunikasi, bukan teknologi ya, bukan chat lewat teks, tapi kalau teks kan dia komunikasi terbatas. Tapi ketemu orang secara original, human itu mereka tidak memiliki kemampuan itu. Di Surabaya, beberapa sekolah sudah lama menerapkan pemberian tugas secara manual. Dampaknya, proses belajar jauh lebih menyenangkan. Kami mendukung dengan adanya meminimkan penggunaan gawai. Saya kira itu akan mengembalikan lagi posisi anak untuk belajar lebih menyenangkan dan interaksinya juga akan lebih enak. Untuk sekolah kami, peranan gawai sekitar 20% ya. Untuk tugas itu pun tidak seluruhnya diberikan dengan gawai. Jadi kami usahakan bahwa tugas itu diselesaikan di sekolah, kemudian bagi yang tidak bisa selesai bisa diselesaikan di rumah, dan itu tidak menggunakan gawai. Usul untuk meminimalkan penggunaan gawai dalam pemberian tugas kepada anak juga mendapat respon positif dari beberapa orang tua. Sangat setuju karena menurut kami dengan kembalinya ke manual itu juga berdampak baik juga ke fungsi motoriknya. Secara psikologis, keterlibatan gawai dalam dunia pendidikan sebenarnya tidak buruk. Namun penggunaannya harus dibatasi dan penuh pengawasan. Jadi kemampuan berpikir kritis ini kan dibentuknya salah satunya itu adalah dengan interaksi dengan lingkungan sekitar dan juga menganalisa permasalahan. Nah, kalau kita lihat pembelajaran melalui gadget ini sebenarnya baik karena mengikuti perkembangan zaman kan ya, kita kan nggak boleh tertinggal, harus tetap mengikuti. Cuman yang perlu kita perhatikan lebih lanjut, anak-anak ini butuh pengawasan ketika penggunaan gadget. Jadi untuk penggunaan gadget dalam rangka pembelajaran ini baik, tapi kita harus lihat lagi penggunaannya seperti apa. Apakah di tengah pembelajaran nanti ada penyalahgunaan, atau misalnya anak-anak ini lebih tertarik pada gadgetnya untuk pembelajaran daripada berinteraksi dengan teman-temannya. Karena di masa sekolah ini kan ketika kita misalnya ada mempelajari suatu materi, kita juga lebih baik untuk bisa berdiskusi dengan teman. Nah, itu adalah salah satu proses untuk membentuk kemampuan berpikir pada anak.
Saat ini, usulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang pengurangan pemberian tugas sekolah melalui gawai masih dikaji dan dibahas pemerintah. Tujuannya adalah mengurangi dampak negatif penggunaan gawai berlebihan pada anak sekolah. Kia Clarissa, Didi Riswandani, Surabaya, Jawa Timur. Fenomena penggunaan media sosial di kalangan anak-anak menjadi semakin umum seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan hanya bermodalkan ponsel pintar, mereka terhubung dengan dunia digital tanpa batas, membuka pintu bagi berbagai informasi dan juga hiburan. Namun kebebasan ini datang dengan konsekuensi yang signifikan. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan ruang digital yang ramah bagi anak? Usai jeda kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Tetap bersama kami di Prime Plus. Kalau itu setuju saya karena alasannya karena zaman sekarang ya anak-anak di bawah umur tuh takut menyalahgunakan sosial media gitu, kayak misalnya menonton hal-hal yang tidak layak ditonton atau misalnya judi atau apa gitu. Setuju banget. Karena aku ya sesuai pengalaman pribadi aku punya adik yang kalau megang media sosial atau HP suka lupa segalanya, suka lupa PR atau lupa apa yang harus dikerjain harus tadinya gitu. Sebenarnya kurang setuju ya, karena memang di masa sekarang ini medsos itu sangat penting ya untuk kita bekerja atau untuk kita melakukan hal-hal lainnya. Jadi kalau untuk pembatasan mungkin kurang setuju di zaman yang memang membutuhkan media sosial seperti ini sih, Kak. Media sosial seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, media sosial bisa menjadi sarana distribusi informasi yang cepat, namun di sisi lain, media sosial dengan konten yang tidak tepat berdampak negatif untuk anak-anak. Pemerintah pun tengah mengkaji regulasi tentang penggunaan media sosial bagi anak-anak. Kita akan bahas bersama Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Vivi Alidah Yahya. Mbak Vivi, selamat malam. Selamat malam Elvira. Apa Senang kabar? ada di sini. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Elvira juga ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak Vivi, dan juga sudah hadir bersama kami di studio pakar keamanan cyber Sisrek, Pratama Persada. Mas Pratama, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan juga psikolog klinis anak dan remaja Rizkina Ardi Wijaya. Mbak Kiki, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Mbak Vivi, kita berbicara mengenai regulasi yang sebenarnya sudah ditunggu-tunggu bagi sebagian orang tua, para guru, dan ini menjadi diskusi yang luar biasa di tahun 2025 ini. Nah, berbicara mengenai aturan untuk bermain media sosial bagi anak-anak kita, ini seperti apa kemudian muncul ide untuk mengatur regulasi ini, Mbak Vivi? Ya, jadi kalau menurut Menkom DG ya, Ibu Mutia Hafid, seperti yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto ya, ia menaruh atensi yang sangat besar untuk perlindungan anak-anak di ranah digital. Untuk itu Kemkom DG ini mengawal, mempersiapkan regulasinya ya berupa aturan untuk memperkuat pengawasan anak-anak begitu ya di ranah digital, karena kita tahu banyak sekali eksploitasi anak-anak dan ada banyak bahaya yang mengancam begitu ya. Dan kalau kita lihat data dari UNICEF saja, itu 89% anak-anak kita yang pakai internet itu selama 5-4 jam per harinya. Begitu ya. Kemudian anak-anak juga itu 48% itu terpapar perundungan online begitu. Itu hanya beberapa data yang kita miliki. Jadi memang sudah sangat mendesak untuk punya regulasi atau aturan yang mengatur atau mengamankan anak-anak di ranah digital. Oke, baik. Berbicara mengenai ancaman di ruang digital sendiri, Mas Pratama, tadi sudah disebutkan ya, angka-angkanya cukup mengejutkan. Kita memang melihat sendiri secara langsung kasus-kasus dan dampak yang kemudian dirasakan oleh anak-anak kita. Betul. Tapi berbicara mengenai ancaman di ruang digital, khususnya untuk anak-anak, seperti apa, Mas? Ya, jadi kalau kita lihat tadi Mbak Viva menyebutkan begitu banyaknya anak-anak kita yang saat terpapar di internet ya, di media sosial, ada 221 juta orang pengguna internet saat ini di Indonesia gitu, 54%-nya itu termasuk anak-anak gitu. Dan memang akhirnya ketika mereka menjadikan internet kemudian media sosial ini sebagai sumber utama informasinya, termasuk sumber utama hiburannya, sedangkan kita lihat internet itu isinya itu lebih banyak buruknya daripada baiknya. Mohon maaf nih gitu, karena
90% lebih internet itu isinya adalah hal-hal yang buruk gitu. Sehingga kalau kita nggak memfiltering, kalau kita nggak ngerti bagaimana mencari informasi, luar biasa, loh iya, 90%. bahkan sekitar 94%. 94%. Iya, isinya internet itu sampah sebenarnya. Ini data berdasarkan? Memang data yang semua orang juga menurut saya tahu bahwa di internet itu ada berbagai macam level ya, ada surface web, ada deep web, ada dark web begitu. Nah, dari deep web dan dark web ini gitu banyak informasi-informasi, termasuk juga di situ kita bisa melakukan hal yang kriminal gitu. Kita bisa beli narkoba, kita bisa beli apapun yang jelek-jelek gitu di situ gitu. Nah, semuanya itu sebenarnya bisa diakses gitu ya kan. Nah, ancamannya untuk anak-anak kita karena mereka belum punya nalar pikiran yang cukup mature gitu untuk membaca informasi, untuk mengerti informasi gitu, sehingga kadang-kadang ketika ada info-info radikalisme mereka ikut terpapar. Ketika ada info-info misalkan ini ada permen enak nih, ternyata isi narkoba, mereka terpapar. Ketika ada challenge-challenge, ketika ada bullying, ketika ada pornografi anak, ketika mereka dilibatkan sebagai aktor-aktor tanpa mereka sadari gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang memang perlu kita perhatikan gitu, karena anak-anak kita ini begitu dunianya itu dunia internet, mereka berpikir bahwa internet ini adalah yang benar. Internet ini nggak ada yang salah. Internet ini adalah tempat hidup saya gitu, ya kan? Sehingga ketika internet ini berisi informasi-informasi atau ancaman-ancaman potensial untuk anak-anak kita, mereka akhirnya banyak menjadi korban. Tadi Mbak Fir menyebutkan, begitu banyaknya anak kita yang ternyata menjadi korban bullying. Begitu banyaknya anak kita yang ternyata jadi korban pornografi. Kemarin baru ditangkap tuh sama Polri itu. Ya kan, ternyata ada ribuan gambar, ribuan video gitu, anak-anak Indonesia. Nah, ini menurut saya nggak bisa dibiarkan. Jadi fitrahnya Komdiki untuk membatasi akses kepada anak ini memang sangat bagus sekali gitu. Tapi nanti kita akan terkendala masalah teknisnya. Oke, sebelum kita berbicara masalah teknis, saya ke Mbak Kiki dulu karena tadi menarik disampaikan bahwa bagaimana anak-anak kita melihat apapun yang mereka terima, mereka lihat di internet itu adalah sesuatu yang benar. Oke, bagaimana kemudian kita melihat secara psikologis anak-anak ini ketika terpapar kemudian konten-konten yang tidak tepat ini? Sebenarnya di usia-usia tertentu, misalnya usia-usia di bawah 13-14 tahun, mereka kan belum bisa menalar dengan tepat ya, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Sehingga mereka jadi lebih rentan sebenarnya untuk diarahkan ke dalam suatu hal yang salah gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya ini pembatasan usia itu sangat jadi hal penting ya, dan orang tua dan sekolah juga semua lingkungan yang mendukung anak juga perlu berperan di sini. Lalu balik lagi gitu ya, ketika anak-anak itu terpapar, apalagi di usia-usia preteen, pra-remaja, di mana sumber utama orang tua tuh mungkin nomor sekian ya kalau buat anak-anak usia segitu, sehingga mereka lebih percaya pada sumber-sumber yang lain. Salah satunya adalah internet. Jadinya banyak salah kaprah di sana anak-anak gitu, melihat yang mana sebenarnya yang harus mereka konsumsi, fakta yang harus mereka konsumsi, dan sebenarnya yang mana yang benar gitu. Oke, ini kalau kita berbicara mengenai remaja, tantangannya ini lebih pengalaman pribadi ya. Pribadi, Elvira. Iya, berbicara mengenai aturan ini sendiri. Nanti seperti apa sih kemudian rencananya? Apakah karena tadi kita tahu di beberapa negara lain ada yang pembatasan jam, ada yang pembatasan usia misalnya. Nah, kalau di Indonesia itu bagaimana formulasinya nanti yang diatur? Yang pasti niat utamanya adalah melindungi anak-anak di ranah digital. Nah, nanti klasifikasinya juga akan beragam ya. Ya, kita ingin menciptakan sebuah aturan yang memang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Kalau di Australia mungkin batasannya 16 tahun, di negara lain mungkin ada lain lagi ya. Tapi khusus untuk Indonesia, hal tersebut terkait batas usia adalah termasuk hal yang dikaji di tim penguatan. Oke, berarti itu termasuk dalam pertimbangan batas usia? Termasuk yang akan dibahas dalam tim regulasi, penguatan regulasi. Baik, usia termasuk, kemudian kalau pembatasan untuk jam sendiri, durasi
anak-anak ini Saya pikir itu juga berinteraksi? semua ya, termasuk ya nanti pada saat ada perkembangan dari hasil FGD, kan akan banyak sekali nanti FGD, tapi yang pasti setiap ada perkembangan kami akan sampaikan ke publik, dan itu Komdigi tidak sendirian. Ini adalah upaya lintas kementerian yang melibatkan akademisi, psikolog anak, psikolog, kemudian ada UNICEF, kemudian LSM anak, begitu ya, KPAI. Jadi semua unsur kami libatkan untuk mendapatkan mungkin penguatan-penguatan yang relevan agar mekanisme untuk mengamankan anak-anak ini, bukan mengamankan anak-anak ya, memberikan ruang digital yang aman untuk anak-anak ini bisa terpenuhi semaksimal mungkin. Tapi bocoran Mbak Vivi, arahan dari Presiden sendiri, apakah ada kecenderungan untuk melihat best practice dari negara tertentu misalnya? Arahan dari Presiden insya Allah dalam 1-2 bulan ke depan aturan atau regulasi ini sudah harus ada. Itu arahannya. Oke, jadi sudah ditarget ya 1 hingga 2 bulan diharapkan sudah ada regulasi baru yang mengatur. Oke, kita balik lagi tadi teknis karena belum dapat bocoran ini dari Komdigi. Apakah kemudian ada batasan usia, apakah dari sisi durasi atau jamnya atau seperti apa? Tapi apa yang kemudian bisa kita tahu bahwa internet itu didesain awalnya itu sebagai dunia yang anonimus. Artinya orang bisa ngaku siapa saja. Orang bisa ngaku perempuan atau laki-laki, orang bisa ngaku dia umurnya 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, orang bisa ngaku rumahnya di mana, orang bisa ngaku kerja apa enggak, dan lain-lain. Ya. Artinya kalau kita ngomong anak adalah anak-anak yang mungkin berusia di bawah 16 tahun kalau ikut Australia gitu. Sekarang gimana caranya kita melihat akun-akun itu benar-benar anak yang usianya adalah di bawah 16 tahun. Bagaimana kita bisa meyakinkan ngeblokir gitu, misalkan ada anak, oke lah kita terapkan aturan di bawah 16 tahun, nggak boleh pakai internet dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi gitu misalkan. Gimana kita bisa membatasi mereka, sedangkan mereka bisa buat akun dengan tanggal lahir suka-suka, gitu. Mereka bisa buat, bisa ngaku apa namanya mereka umurnya 20 tahun dan lain-lain begitu. Nah, hal ini yang menurut saya perlu dipikirkan. Artinya apa? Komdigi nggak bisa kerja sendiri. Komdigi artinya harus bekerjasama dengan platform, karena platform itu yang mereka memiliki media sosial, ya kan? Nah, platform pun dia juga nggak akan ngerti sebenarnya anak ini sebenarnya umurnya 16 tahun, 10 tahun, atau dia sudah bapak-bapak 40 tahun. Karena aturan usia ini sebenarnya untuk di level platform sendiri sudah ada aturan mainnya? Sudah ada, sebenarnya sudah ada. Jadi kita kalau misalnya bikin email di Google gitu, kalau umur kita 10 tahun nggak akan dikasih sama dia. Harus ngomong sama orang tua, sudah ada. Cuma kan dia bisa ngakalin. Ya kan. Nah, oleh karena itu kalau memang kita suruh seperti ini, ayo kita bikin sistemnya. Apa sistemnya? Misalkan untuk daftar ke media sosial harus ada menggunakan apa namanya ID gitu, ya kan. Nah, kalau pakai ID tentu saja kita nggak boleh ngasih ID kita kepada platform, orang mereka platform asing kok. Masa kita masih KTP gitu. Solusinya gimana? Dukcapil lah, mereka bikin digital ID. Sehingga nanti platform media sosial itu bisa connect ke sistemnya Dukcapil, mereka bisa ngecek kalau kita daftar pakai digital ID kita, nanti akan terverifikasi kita ini umurnya berapa. Kita nggak akan bisa pakai digital ID-nya orang, kita harus pakai digital ID kita sendiri gitu. Sehingga pembatasan usia itu tentu akan lebih real. Sehingga ketika orang mau daftar langsung ketahuan, oh dia umurnya di bawah 13 tahun, artinya harus ada orang tuanya gitu yang mendaftarkan anaknya untuk dapat media sosial. Artinya orang tuanya bertanggung jawab. Digital itu artinya butuh waktu. Ada apa proses di sana. Sementara kita melihat keadaan darurat. Iya, betul. Banyak pihak mengatakan kondisinya saat ini untuk kontrol digital bagi anak. Nah, mungkin untuk arah ke sana adalah kita juga harus membentengi, membatasi gitu. Artinya apa? Platform media sosial itu harus juga membatasi konten-konten begitu yang selama ini mungkin banyak juga yang jujur ya, dia ngeregister pakai namanya sendiri, pakai umur sendiri gitu. Minimal itu harus dibatasi konten-konten yang bisa ditonton oleh mereka gitu. Kemudian juga menurut saya kita perlu membuat sistem, Komdigi mungkin perlu membuat sistem untuk filtering untuk parenting gitu. Artinya apa? Itu bisa diberikan ke rumah-rumah. Sekarang kan apa namanya orang akses anak-anak itu akses internet dari mana sih? Dari rumah sama dari apa namanya operator, ya kan? Sehingga nanti di rumah itu ketika orang punya wifi dan lain-lain dikasih sistem
untuk filtering parenting ini sehingga mereka nggak bisa mengakses ke hal-hal yang sebenarnya bukan ranahnya mereka untuk bisa diakses gitu misalkan. Atau misalkan kita ngomong sama operator yang memang dia digunakan untuk akses internet gitu, bahwa ketika ada akses dari misalkan dia register SIM card itu kan dia pakai anak juga sebenarnya kan gitu. Kalau ternyata dia registernya itu menggunakan SIM card anak gitu kan bisa juga ya gitu. Konten-konten yang boleh dilihat sama dia itu adalah konten-konten yang dibatasi dengan anak seusianya gitu. Kan sebenarnya juga Google udah melakukan itu ya. Misalkan di YouTube anak gitu ya gitu. Ketika kita membuat konten bahwa kontennya ini hanya untuk orang dewasa gitu, ketika anak itu mengakses dia nggak akan bisa dapat tuh. Ya kan? Kecuali misalkan kita membuat konten, kita klik untuk konten ini bisa buat anak gitu. Nah, itu sudah mulai itu gitu. Nah, sambil ke arah sana tentu saja Komdigi nggak bisa diam ya gitu. Komdigi tentu saja tetap harus melakukan programnya itu gitu semaksimal mungkin membuat program masalah akses terhadap media sosial dari anak-anak ini gitu ya. Kita mengharapkan anak-anak ini jujur gitu walaupun nggak semuanya juga jujur gitu, tetapi minimal itu bisa dilakukan duluan lah gitu sehingga kekhawatiran orang tua gitu terhadap anaknya yang nanti dia mengakses informasi itu di luar kapasitasnya itu bisa teredus gitu. Karena kan kita anak-anak juga nggak akan mengakses selalu dari rumah, dia bisa akses dari luar. Kalau misalkan kita minta bahwa orang tua harus mendampingi anak untuk mengakses media sosial gitu, kapan waktunya orang tua? Orang tua kan nyari duit juga gitu ya kan, dan anak kayaknya nggak akan mungkin, Pak temenin saya dong sama akses media sosial gitu. Ini kan yang ada orang tuanya disuruh minggir. Yang ada disuruh minggir. Orang kita follow akun anak kita aja nggak boleh kadang-kadang, ya kan gitu. Nah, mekanisme ini yang mungkin di FGD itu perlu didiskusikan. Apa langkah terbaik yang kira-kira tidak memberatkan semua orang. Platform juga nggak berat, pemerintah juga nggak berat, keluarga, orang tua juga nggak berat gitu. Anak juga tidak merasa terkekang gitu. Oke. Saya pikir Ya itu. tidak berat, tidak terkekang. Banyak sekali kan memang ya Mas Pratama syaratnya ya. Iya. Tapi kita harus mulai sekarang ya. Betul. Yang pasti PSE penyedia sistem elektronik itu harus didorong untuk lebih bertanggung jawab. Nah itu. Itu pesannya melalui regulasi ini. Mungkin kita tidak masuk untuk memberikan sanksi kepada orang tua atau anak, tapi adalah platform yang kita tuntut untuk lebih akuntabel. Oke, sanksinya Nah, itu itu jelas tuh. nanti akan diatur. Dan- Kita akan bahas Mas Pratama. Oh, iya. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Prime Plus. Aku dulu pernah punya pengalaman buruk di medsos, itu pernah dibully ya di sana karena emang nggak ngelakuin satu kesalahan kecil doang, itu kayak cuman blunder doang itu sampai dibully sih itu sih Kak. Pernah. Bisa diceritakan pengalamannya apa? Pengalamannya seperti saya ditipu sama orang, terus ada yang menghubungi saya, bilang dari pinjaman lah, dari apalah gitu. Oke, berarti scam ya? Scam, ya kena scam. Biasanya ciri-cirinya itu dia bukan pakai akun asli ya, kayak nggak ada centang birunya gitu misalnya. Terus yang dilakukan saya langsung laporkan atau diblokir. Waktu itu dia mulai ngancam kayak kalau dia punya sesuatu tentang aku yang bahaya gitu. Terus habis itu yang aku lakuin ya tetap bilang ke keluarga kayak gitu, dan akhirnya pas aku bilang keluarga yang nyelesain, aku juga ikut nyelesain, dan orang itu jerak. Pengalaman buruk kayaknya apa ya, nggak ada deh, paling ini doang sih waktu itu belum ngerti sosmed banget, jadi ya apa aja di post gitu sih. Kalau judul pernah, tapi aku nggak pernah nyari, cuma masuk, nggak tahu kenapa. Oke, ketika nemu hal-hal yang aneh, apa yang kamu lakukan? Aku paling nggak hirauin sih, biarin aja gitu loh. Baik, itu dia tadi sharing pengalaman dari para remaja yang menggunakan sosial media. Ada yang pengalaman buruk, ditipu, ada yang mungkin konten-konten tertentu yang sebenarnya tadi ya pengakuannya dia tidak search tapi muncul gitu. Ini saya bisa firm mengatakan kemungkinan itu adalah judi online, Mas Pratama. Karena itu yang kemudian dikeluhkan banyak orang ketika kita membuka apapun itu platform, tiba-tiba saja muncul, dan saya tahu ini menjadi concern utama juga dari Komdigi. Tapi kita lanjutkan tadi mengenai bagaimana tanggung jawab dan peran
dari platform ini sendiri. Menurut Anda ruangnya seperti apa yang kemudian harus? Jadi platform itu juga harus bertanggung jawab tentang pembatasan usia ini dalam mengakses informasi begitu. Nah tadi udah kita bahas kalau orang itu sebenarnya karena sistem anonim gitu kita bisa ngaku umur berapa saja gitu. Tetapi sebenarnya kita misalnya ada anak nih ngaku umur 40 tahun. Tapi kelakuannya dia yang diakses adalah konten anak, kadang-kadang dia cara bicaranya adalah seperti anak. Sebenarnya platform itu dia bisa melakukan profiling. Jadi semua platform media sosial, baik itu Meta, di situ ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, kemudian ada X, kemudian ada TikTok. Sebenarnya mereka punya sistem yang melakukan profiling. Setiap orang itu sebenarnya dia itu siapa? Gitu. Setiap orang itu kira-kira itu usianya berapa? Mereka tuh punya tuh. Nah, harusnya sebelum nanti sistem yang digital ID itu jadi gitu, Komdiki gitu itu bisa memaksa platform untuk membatasi akses gitu kepada mereka. Kalau ternyata gitu menurut profiling mereka bahwa mereka itu adalah anak-anak sebenarnya gitu, ya jangan dikasih konten-konten yang konten-konten dewasa gitu. Karena semua isi media sosial ini kan ada yang dewasa, ada yang buat anak-anak, lain-lain ya, apalagi di X gitu. Coba di X ini, semua hal termasuk pornografi, video porno, apapun ada dan tanpa filter gitu. Nah kalau anak ngakses ke sana artinya mereka bisa dapat informasi tersebut gitu. Nah oleh karena itu platform harus bertanggung jawab. Kalau emang dia niat nyari duit di Indonesia, harusnya dia ikut bertanggung jawab gitu untuk menjaga agar dunia maya kita ini juga ramah terhadap anak. Tadi udah ceritakan tuh, begitu banyak anak yang tertipu, kemudian kena korban bullying, kemudian jadi korban radikalisme, pornografi dan lain-lain. Belum lagi ketika anak-anak dia dipaksa untuk pakai kartu kredit orang tuanya, jadi korban penipuan, kemudian memberikan informasi-informasi pribadi orang tuanya dan lain-lain begitu. Nah, ini menurut saya yang harus dikurangi. Oleh karena itu tadi saya bilang fitrahnya Komdiki itu sangat keren sekali ini gitu supaya anak-anak kita ini bisa mendapatkan asupan informasi sesuai dengan usianya gitu. Tapi bukan berarti bahwa kita melarang mereka mengakses informasi, enggak gitu ya kan. Mereka tetap bisa melakukan kreativitas, mereka tetap bisa melakukan inovasi, mereka tetap bisa mengakses informasi-informasi yang mendukung kehidupannya gitu. Tapi tadi saya bilang banyak informasi-informasi yang nggak benar di internet ini harus kita jagain agar mereka nggak dapat. Karena tadi Mbak Kiki bilang mereka otaknya masih belum bisa untuk menerima itu. Sama kayak ketika SIM itu dibatasi umur 17 tahun. Kenapa? Karena kalau umur 15 tahun mereka ngambil sen kiri, dia beloknya kanan. Gitu. Nah itu yang harus kita antisipasi. Sehingga memang ini kerjasama. Makanya saya bilang ini kerjasama Komdiki, kemudian dengan platform, dengan akademisi, dengan komunitas dan lain-lain. Oke, Mbak Kiki sepakat itu. Jadi memang secara pemikirannya memang kadang-kadang belum sesuai untuk terpapar dengan konten-konten tertentu. Betul, memang secara kognitif ya atau secara kecerdasan bagaimana cara mereka melihat mana yang baik, mana yang benar, pertimbangannya apa, reasoningnya apa itu memang belum matang. Kalau secara usia seperti apa sih sebenarnya Mbak pembagiannya? Balita itu seperti apa, remaja seperti apa? Sebenarnya kalau dari balita pastinya mereka masih terbatas ya perkembangan kognitifnya gitu. Jadi lebih banyak stimulasi yang diberikan justru untuk membangun itu. Lalu anak usia sekolah nih udah masuk SD, itu mereka mulai bisa menalar, mulai bisa tahu, tapi sudut pandangnya masih sudut pandang aku. Gitu. Jadi belum bisa melihat bahwa oh kalau orang lain tuh rasanya gimana ya kalau seperti ini. Gitu. Jadi sudut pandangnya masih aku. Masuk preteen, remaja, mulai peer pressure-nya lebih banyak sehingga apa yang mereka pikirkan itu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh teman-temannya, oleh lingkungannya gitu. Makanya kadang-kadang orang tua tuh nomor sekian tidak didengarkan gitu ya. Atau kalau remaja sekarang tuh lebih sering kayak oh mama papa tuh orang dulu katanya gitu bilangnya. Sehingga mereka tidak terlalu mempercayai meskipun yang disampaikan oleh orang tua kan pasti benar ya, nggak ada orang tua yang mau jahatin anaknya istilahnya seperti itu. Jadi anak-anak itu memang lebih percaya pada isi sosial media dan lain sebagainya itu. Lalu baru kalau secara perkembangan otak ini kita punya prefrontal cortex yang ada di depan ini ya, otak yang ada di depan itu baru matang usia 25 tahun. Jadi masih panjang ya sebenarnya ya. 25 tahun. Betul.
itu baru kemudian bisa pertimbangan dan lain-lain itu baru matang, goal directed behavior-nya lebih baik gitu ya. Merencanakan sesuatu, bagaimana cara mencapai itu, mempertimbangkan apa yang baik dan buruk itu baru matang di usia segitu. Jadi bayangkan kalau sejak dini mereka sudah terpapar kan artinya relnya bisa belok ke hal yang lain gitu. Oke, ini karena psikolog klinis anak dan remaja, Mbak Kiki, saya ingin nanya, pernah nggak sih nerima kasus misalnya begitu ya, ada konsultasi anak yang kemudian kecanduan misalnya gadget, bermain sosial media tanpa henti, bermain game online misalnya. Sebenarnya sekarang jadi lebih sering, apalagi selepas COVID Jadi ya, lebih sering. lebih banyak saya mendapatkan kasus-kasus demikian gitu. Pornografi itu anak-anak preteen, kalau dulu mungkin terpapar pornografi itu remaja ya, sekarang mungkin kelas 3. Kelas 2 tuh udah mulai terpapar gitu. Jadi kan lebih khawatir kita ya untuk menghadapi hal tersebut gitu. Jadi ketika memang kan ketika kita mengakses gadget atau internet tuh ada hormon yang dilepaskan oleh tubuh, dan itu tuh sama seperti hormon ketika ya adiksi gitu, ketika kita kecanduan sesuatu gitu. Jadi memang tidak bisa lepas dari sana. Ditambah lagi kita sudah cukup lama nih COVID, anak-anak itu lebih banyak di rumah sehingga kemampuan sosialnya tidak terlatih. Jadi mereka cenderung untuk bersosialisasinya ya lewat platform itu gitu, sehingga ketika ketemu langsung kurang terlatih nih kemampuannya. Kemampuan sosial yang lebih rendah gitu ya, yang tidak terlatih, lebih asik di sosial media, jadinya banyak tadi celah-celah mungkin ya gitu, manipulasi dan lain sebagainya, sehingga mengarahnya ke masalah. Baik, adiksi, kecanduan, saya tertarik untuk itu, membahas itu, bagaimana kita orang tua sejak awal bisa mendeteksi ini jangan-jangan anak saya sudah masuk tahapan adiksi atau kecanduan ini. Insya Allah enggak. Ketika tidak mau terlepas sebenarnya, dan ketika mulai terganggu kehidupan sehari-harinya, harusnya sekolah misalnya gitu, ini nggak mau misalnya gitu, karena aduh aku mau di rumah aja main game misalnya, atau main gadget di rumah saja, karena ke sekolah misalnya nggak bisa diambil gadgetnya. Terus ketika pulang sekolah tuh langsung yang dicari itu gitu, jadi tidak bisa lepas. Biasanya itu mulai red flag nih. Ketika dia tidak mau lepas, cemas ketika tidak mendapatkan akses terhadap hal tersebut, dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Gitu. Mulai tidak berfungsi, nggak sekolah, tidak berinteraksi dengan teman, mulai berkonflik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya misalnya gitu. Itu biasanya sudah jadi red flag. Oke, jadi bukan diberikan label harap maklum, masih proses perkembangan, itu red flag, artinya harus ada intervensi setidaknya dari orang tua. Mbak Vivi ada komentar terkait ini dulu. Ya, ini memang kalau misalnya mengacu pada data National Center for Exploited and Missing Children gitu ya, atau Missing Children and Exploited Children, itu memang anak Indonesia itu yang terpapar konten pornografi atau kena kasus konten pornografi itu 5,5 juta lebih ya, dan itu keempat terbesar di dunia. Begitu. Ada usia tertentu atau ini kita ini usia anak, tapi usia anak kan ini beda-beda ya. Kalau di Indonesia tuh mungkin kalau berdasarkan ada yang 18, kalau undang-undang perkawinan kan 16, tapi nanti itu termasuk usia yang dikaji ya, akan dikaji oleh tim penguatan regulasi. Nah, tapi itu saja adalah benar-benar tadi yang Anda sampaikan red flag ya, sudah darurat ya. Jadi memang harus negara harus hadir, dan Komdigi akan mengawal regulasi atau aturan untuk memberikan ruang yang aman untuk anak-anak, karena mudah-mudahan ini ruang digital menjadi ruang belajar, bukan ruang yang penuh ancaman untuk anak-anak. Oke. Untuk platform-platform tadi sudah disebutkan juga, bagaimana kemudian untuk meminta pertanggungjawabannya, berperan untuk menjaga ruang digital aman bagi anak ini, karena kita tahu ada beberapa tadi memang secara tanpa filter itu setiap hari bisa melihat konten-konten pornografi misalnya. Iya, itu kan nanti komunikasi kan jalan terus ya, dan tentunya PSE juga termasuk yang dikomunikasikan tentang aturan ini begitu ya. Tapi intinya adalah kalau PSE memang seharusnya konten yang berbau pornografi, judo, kemudian terorisme, kemudian apalagi itu fraud ya, kemudian pinjol begitu, itu harusnya kan juga termasuk yang pinjol ilegal maksud saya ya, itu juga harusnya termasuk yang ditertibkan begitu. Dan
dan ikut bertanggung jawab terhadap konten-konten yang merugikan masyarakat, bukan hanya anak ya. Dan itu Tapi spesifik hari ini kan kita bicara melindungi anak-anak. Oke, gambarannya satu di take down tumbuh 1000 itu seperti apa saat ini kondisinya? Kita harus maju terus ya, tetap jangan mau kalah, jangan mau menyerah pada keadaan. Negara hadir insya Allah melalui aturan atau regulasi yang akan menguatkan perlindungan anak terhadap eksploitasi di ranah digital. Baik, penguatan orang tua dan komunitas juga penting. Kita nanti akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Plus. Idealnya menurut Ibu anak tuh berapa jam main media sosial per hari? 1 jam. 1 jam saja. Mungkin ada alasan kenapa Bu? Karena kebanyakan kan ini ya ke media sosial itu banyak yang tidak kita ketahui apalagi sekarang. Baik, itu dia tanggapan dari orang tua. Mungkin tadi ada gangguan audio sedikit, tapi memang dari beberapa tanggapan orang tua yang kami rangkum, tim CNN Indonesia rangkum, mayoritas mengatakan setuju. Ada rencana, wacana, regulasi yang sebentar lagi 1-2 bulan yang mungkin akan diselesaikan tentang aturan bermain media sosial bagi anak-anak kita. Dan dalam aturan ini nanti juga akan diatur ya bagaimana kemudian peran orang tua, komunitas, sekolah, seperti itu gambarannya, Mbak Vivi? Tidak ya, kalau itu adalah bagian dari memperkuat upaya Komdigi untuk memperkuat literasi digital, begitu ya. Karena kalau yang terkait dengan kami adalah bagaimana memperkuat, mendorong agar PSE ini lebih bertanggung jawab. Begitu. Oke, tapi dalam beberapa kesempatan saya melihat bagaimana Bu Menteri meminta untuk komunitas orang tua untuk concern begitu, untuk melihat bagaimana ruang digital ini aman bagi anak. Kalau dari terus kita imbau melalui literasi digital begitu ya, dan ini kan kalau misalnya aturannya memang sudah terbit, nanti itu bagian yang kita akan terus himbau sebagai bagian dari mengajak para orang tua, guru, orang dewasa untuk lebih ya benar-benar lebih peka lah ya sebelum memutuskan memberikan anaknya akses terhadap sosial media. Gitu. Tapi temuan di lapangan sejauh ini dari Komdigi melihatnya seperti apa sebenarnya? Tidak jauh-jauh dari beberapa riset yang tadi saya paparkan ya. Tapi yang pasti kalau misalnya untuk panduannya adalah German Youth Protection Act ya, itu dia melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk mengakses sosial media. Jadi bukan hanya Australia begitu loh. Jadi negara-negara lain ini sudah lebih dulu begitu. Nah, mudah-mudahan Indonesia bisa juga menerapkan pengamanan untuk anak-anak. Oke, penerapannya itu regulasi ada, kerap kali penerapannya yang kemudian menjadi tantangan ya. Tapi tidak menghentikan semangat kita kan dan niat baik kita kan. Oke, semangat dan niat baik. Nah, berbicara mengenai semangat dan niat baik, artinya orang tua penting dalam regulasi ini. Yang kemudian tadi saya sempat berbincang dengan salah satu orang tua yang saat ini tinggal di Australia, karena yang berhadapan langsung dengan anak itu adalah orang tua, sehingga orang tua ini kemudian penting perannya, Mas. Loh, kalau menurut saya ya nggak bisa orang tua di Indonesia gitu nanti ketika anak yang terpapar media sosial terus nyalain Komdigi gitu. Kalau menurut saya ya aneh, mereka juga harus bertanggung jawab gitu. Mereka yang harus memang keluarga pertama bertanggung jawab gitu. Keluarga itu harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya gitu. Harus ngomong sama anak-anaknya supaya apa? Supaya mereka bisa dikasih tahu, nak, jangan akses konten-konten pornografi ya. Nak, ini nggak boleh judi online ya. Nak, ini radikal. Jangan ya, yang lain aja ya. Memang tugasnya orang tua harusnya, pemerintah itu membantu sebenarnya gitu. Tapi bantuannya tentu saja nggak akan maksimal kalau orang tua nggak melakukan tugasnya. Nah, kalau orang tuanya cuek, ya percuma Komdigi bikin aturan, bikin regulasi, anaknya tetap akan bisa bikin akun yang suka-suka dia pakai umur berapa gitu. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama. Maka saya bilang tadi, orang tua ini yang paling bertanggung jawab. Contohnya misalkan ketika anaknya bayi nangis gitu ya, dia nggak mau anaknya nangis dikasih gadget orang tuanya. Padahal orang tuanya suka nonton drama Korea yang isinya cinta-cintaan, atau dia nonton pornografi, video-video nggak jelas, atau pernah main judi online. Begitu dikasihkan anaknya
yang umurnya masih belum 6 tahun itu, anaknya tentu akan melihat iklan-iklannya itu sesuai dengan preferensi orang tuanya. Algoritma Karena media otomatis sosial, terbentuk, iya, ya? media sosial ini udah pinter. Kita ini semua orang dunia, bukan di Indonesia, itu diprofiling oleh mereka. Mereka tahu dengan tepat Mbak Vivi itu sukanya apa, Mbak Kiki itu sukanya apa, Mbak Elvira sukanya apa, saya sukanya apa gitu. Sehingga data-data kita ini diolah sama mereka sehingga diberikan informasi-informasi sesuai dengan profiling kita. Jadi jangan dikira bahwa kita ini pakai media sosial gratis, terus kemudian semua gratis, semua sosial kita enggak. Mas Pratama, kalau misalnya PSE itu bisa profiling apa yang kita suka, isu apa yang kita suka, produk apa yang kita suka, apakah dia juga bisa profiling bahwa yang memakai akun media sosial itu adalah anak-anak? Bisa dong harusnya. Oke, bisa, harusnya berarti ya? bisa, cuma mungkin mereka nggak mau tahu itu. Kenapa? Karena siapapun itu menurut mereka adalah ini duit gitu. Ini adalah target iklan gitu. Untuk mengatur sedetail itu. Nah mungkin iya, nah oleh karena itu memang saya pikir juga kalau platform itu mau mengerti ya gitu. Kalau Indonesia ini anak-anaknya rusak gitu, tentu mereka juga akan susah nyari duit di Indonesia gitu. Harusnya mereka berpikir gitu. Sehingga ini adalah kolaborasi kerjasama antara pemerintah kemudian dengan platform itu untuk benar-benar memberikan informasi sesuai dengan apa yang user yang mereka miliki gitu. User ini misalkan dia umurnya masih di bawah 10 tahun gitu misalkan, ya kan. Nah, ya memang harus dikasih informasi-informasi yang nggak boleh ngelewatin itu. Dan untuk membatasi hal-hal tersebut tentu harus ada aturannya, klasifikasi informasinya. Nah itu mungkin nanti bisa Koordinasi Komdigi ya gitu. Kalau anak di bawah 16 tahun apa sih yang nggak boleh gitu. Ketika anak itu umurnya di bawah 13 tahun apa saja yang nggak boleh diakses oleh mereka. Nah itu nanti platform harus menyesuaikan menurut saya. Nah kalau itu kerjasama dengan baik tentu kita akan enak. Kita ini kan sebenarnya hidup di media sosial sama di dunia nyata ini kan sama. Kita kan seneng kalau kita di dunia nyata itu jalan kemana-mana, nggak ada yang ngebully, nggak ada yang bikin kejahatan, nggak ada yang rampok, nggak takut dicuri, nggak takut dicopet gitu. Kita kan pengennya kayak gitu ya. Kita pengen di media sosial itu juga sama. Kita nggak pengen anak kita ini menjadi korban begitu. Nah itu nggak akan bisa terjadi kalau upaya itu hanya dilakukan oleh Komdigi. Kasihan Komdigi, nggak akan bisa. Saya yakin nggak akan bisa. Komdigi harus disupport oleh platform, disupport oleh lembaga pemerintah lain, disupport oleh akademisi, disupport oleh orang tua gitu, disupport oleh seluruh masyarakat. Itu baru kita bisa jalan. Konsepnya sebenarnya kita sama. Kita nggak mau anak-anak kita ini dewasa sebelum waktunya. Kita nggak mau anak kita ini menjadi anak-anak yang otaknya itu rusak sebelum sebenarnya mereka nggak perlu untuk jadi rusak gitu. Kita lihat tahun 2045 ini. 2045 itu nanti yang mimpin siapa? Anak-anak sekarang yang umurnya 16 tahun, 15 tahun. Oke, tapi kalau berbicara mengenai tingkat literasi digital orang tua sendiri, karena ini kan perkembangan teknologi luar biasa. Platform itu setiap waktu ada yang baru dan lagi-lagi orang tua yang harus mengejar ketertinggalannya jika ingin kemudian memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya. Sudah sejauh mana saat ini posisi? Ya memang kita bermacam-macam ya, bahkan di Indonesia ini ada 11 juta orang yang memilih tidak menggunakan smartphone. Mereka punya handphone tapi memilih tidak menggunakan smartphone 11 gitu. juta. Ada 11 juta orang gitu. Artinya tingkat literasi masyarakat itu juga berbeda-beda. Termasuk juga pemerataan infrastruktur juga masih belum rata kan di Indonesia gitu. Tetapi usaha untuk memberikan literasi kepada mereka tentu kan nggak bisa berhenti. Minimal adalah dari sisi pendidikan gitu. Ketika orang tuanya mungkin mereka nggak punya literasi yang cukup untuk ngajari anaknya, minimal ketika mereka sekolah ada kurikulum yang bisa menceritakan ini loh jahatnya media sosial, ini loh jahatnya internet. Jangan dibilang baik-baiknya saja, karena di situ banyak juga kejahatan dan itu harus didapatkan anak-anak dari mulai usia dini. Mulai mereka sekarang PAUD kan sudah akses YouTube ya anak-anak ya gitu. Dari mulai usia PAUD, kemudian TK sampai SD, SMP bahkan sampai kuliah pun itu perlu literasi seperti ini dengan level pengajaran yang berbeda-beda gitu. Dan itu harus dipikirkan oleh Kementerian Pendidikan juga gitu bahwa ini penting loh mereka gitu. Bukan hanya skill menggunakan komputer, bukan hanya skill programming karena sekarang lagi hit-hitnya nih, lagi tren-trennya anak harus bisa programming. Iya itu penting gitu. Tetapi ketika kita mengakses internet
dengan begitu banyaknya paparan yang negatif, kita juga perlu ngajarin mereka, hati-hati ya, kalau di internet itu ntar bisa ditipu loh. Kalau mereka minta nomor kontak WA, hati-hati ya. Kalau kita disuruh buka baju itu nggak boleh loh gitu. Walaupun kita dikasih skin, kita dikasih diamond, dikasih apapun, jangan ya ketika buka baju. Itu harus diajarkan gitu. Memang kelihatan sepele, tapi itu nanti akan masuk kepada anak-anak. Dan ketika nanti mereka sudah dalam taraf agak dewasa, mereka mengerti, oh ternyata ada loh ancaman di internet, ancaman di media sosial itu, sehingga mereka nggak menjadi korbannya. Gitu sih menurut saya, Mbak. Ya. Dan khawatirnya baru mengetahui ada ancaman itu ketika kemudian memiliki pengalaman buruk. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Oke, gitu. kita tidak ingin terlambat berbicara mengenai orang tua, Mbak Kiki. Ternyata tadi datanya 11 juta memilih untuk tidak menggunakan ponsel pintar. Artinya memang literasi digital bisa dikatakan di satu sisi berproses, tapi di sisi lain ternyata ada kelompok-kelompok yang memilih untuk tidak banyak terlibat dalam literasi digital ini. Bagaimana orang tua kemudian bisa merangkul anak-anak? Penyampaiannya seperti apa sih sebaiknya? Sebenarnya ini, anak-anak ini kan sekarang sudah mulai masuk generasi alfa katanya gitu ya, dimana mereka itu sangat paham teknologi. Anak-anak generasi alfa ini ciri khasnya adalah mereka selalu ingin tahu kenapanya ketika diberitahu ini tuh tidak boleh. Kenapa? Mereka tuh kritis ya gitu. Kalau dulu tidak boleh selesai. Oke, gitu ya, baik kita nurut gitu ya. Kalau sekarang tidak boleh itu harus ada kenapanya, harus sampai ke penjelasan itu. Karena ketika kita hanya menyampaikan don'ts-nya gitu ya, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, mereka akan jadi semakin penasaran untuk mencoba. Tapi kalau kita sampaikan, oh ini tadi misalnya yang disampaikan Mas Pratama gitu, karena ada beberapa resiko gitu, datamu dicuri misalnya, atau kamu bisa jadi dimanfaatkan gitu. Kalau dimanfaatkan, terus kenapa? Mereka tuh harus sampai dengan jelas mengetahui apa yang akan mereka alami untuk mereka mau menuruti regulasi yang dibuat gitu. Jadi orang tua juga memang dalam parenting generasi alfa ini harus kreatif dan kritis juga gitu. Jadi digital literasi ini memang jadi sangat penting gitu, karena setidaknya orang tua tuh harus tahu kisi-kisinya gitu ya, apa yang harus disampaikan. Kalau anak jawab ini kira-kira apa nih gitu ya, elaborasinya gitu. Mungkin itu juga bisa dibuat gitu ya, mungkin ketika ada sosialisasi dan lain sebagainya untuk membantu orang tua menjelaskan itu pada anak-anak. Oke, kan ada sebagian orang tua merasa ketika terlalu banyak memberikan rules, anak kemudian akan berbalik karena kita tahu kritisnya anak-anak kita dan menganggap bahwa ini terlalu banyak yang dikekang, sosial media dibatasi dan lain-lain dibatasi. Itu seperti apa sih? Kasih tipsnya dong, Mbak Kiki. Sebenarnya ketika kita menyampaikan suatu aturan, itu harus disertai apa alternatifnya. Alternatif. Betul. Baik. Karena ketika tidak ada alternatif, anak jadi kebingungan. Lalu apa yang diekspektasikan dari orang tua ataupun dari lingkungan untuk aku lakukan? Sehingga alternatif itu, pilihan apa yang harus mereka lakukan, itu harus juga disampaikan. Ekspektasi kita misalnya, tadi kamu tidak mengakses konten yang dewasa misalnya. Lalu apa yang bisa aku akses? Kadang-kadang kita lupa, nggak boleh akses ini misalnya. Jangan gitu. main gadget, Jangan tapi main gadget. tidak tahu aktivitas apa yang akan Lalu dilakukan. iya, itu juga sebenarnya jadi alternatif. Ketika kita memberikan alternatif kegiatan kepada anak-anak yang sama menyenangkannya dengan ketika mengakses gadget, mereka pun akan lupa. Mereka pun tidak akan fokus untuk main gadget gitu ya. Mereka juga akan terlibat dalam interaksi yang real bersama teman-temannya atau bersama orang tuanya. Oke, interaksi yang real. Nah, berbicara mengenai dampaknya secara psikologis. Karena ini juga menjadi concern, saya beberapa waktu lalu sempat berbincang dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena interaksi anak-anak kita dianggap kemudian kebanyakan sekarang tidak real karena lebih banyak di ruang digital, berkutat dengan gadget. Nah, interaksi ini seberapa penting interaksi secara real, interaksi sosial ini berpengaruh terhadap karakteristik seorang anak? Sebenarnya sangat penting karena ketika kita berinteraksi secara digital itu kan kita tidak bisa membaca ekspresi, tonality dari bagaimana cara menyampaikan sesuatu. Emoticon gitu. juga bisa bohong-bohongan. Betul, misalnya emoticonnya happy padahal kita nggak suka misalnya gitu, kita marah, itu kan bisa bisa disetting. Sedangkan ketika kita berinteraksi langsung kan kita bisa dapat koneksi ya, saya bisa tahu jadi oh begini ya ekspresinya gitu. Sedikit pun perubahan dari tatapan gitu, perubahan dari senyum itu kan mengartikan sesuatu. Jadi anak-anak sekarang itu ya kurangnya di situ. Mereka kurang kurang peka
terhadap empatinya, betul, karena mereka tidak terlatih untuk membaca itu. Gitu. Jadi itu yang PR besar sebenarnya ya di zaman sekarang ini. Tapi misalnya tadi Elvira, kalau saya juga ingin tahu ya, kalau misalnya anak-anak memang sudah terbiasa seperti data UNICEF mengatakan 5,4 jam begitu ya sehari gitu ya, itu bisa di-recover atau ditarik kembali kebiasaan tersebut tuh bagaimana caranya ya? Untuk ditarik kembali harus ada alternatif seperti tadi. Gitu. Kalau mungkin balik lagi ke zaman saya dulu kan lebih banyak bermain dengan teman-teman, bermain di luar, outdoor dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Jadi selama diberikan alternatif kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak ini, mereka pasti bisa mengurangi itu. Kalau saya di rumah saya batasin. Jadi waktu maksimal sehari itu 1 jam. 1 jam. Terserah mau dipakai berapa kali, tapi maksimal adalah 1 jam gitu. Selain itu interaksi dengan keluarga, mereka harus baca, mereka harus belajar. Gitu. Dan itu harus konsisten. Konsisten. Itu menjadi kata kunci. Kecuali nanti weekend. Kalau weekend kita bisa kasih keluangan gitu. Dia bisa pakai 3 jam, 4 jam kayak gitu. Sehingga waktu gadgetnya itu memang benar-benar terbatasi gitu. Memang awalnya memang sempat berontak gitu. Awalnya berontak, tapi lama-lama jadi terbiasa gitu. Sehingga dia bisa memanfaatkan waktu yang cuma segitu. Dia maunya butuhnya apa gitu, sehingga nggak sempat untuk mengakses hal-hal yang aneh-aneh dan lain-lain gitu. Baik, kita masih punya durasi 1 segmen lagi, kita akan berdiskusi lebih lanjut apa saja dan apa yang akan dibahas begitu ya mengenai regulasi baru pengaturan bermain media sosial untuk anak-anak kita. Usai jeda tetap bersama kami di Prime Plus. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya perkenalkan narasumber juga sudah bergabung bersama kami, Ciputeka Purwianti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mbak Ciput, terima kasih. Masih ada 1 segmen, tapi kita ingin dengar perspektif dari Anda. Kita berbicara mengenai pembahasan aturan yang nanti 1-2 bulan lagi diharapkan rampung begitu tentang sosial media. Bagaimana aturannya untuk anak-anak. Tapi melihat kasus-kasus yang terjadi, bahaya ruang digital bagi anak-anak kita. Kalau temuan dari kementerian seperti apa? Ya, kalau kami sebelum ini jadi rame, sebetulnya dari tahun 2022 kita bersama UNICEF dan ECPAT internasional itu ada studi di ASEAN, tidak hanya Indonesia. Dan itu memang ada hal positif dan negatif. Jadi dari hampir 90% dari responden anak di ASEAN, mereka semua menyatakan bahwa internet itu bermanfaat untuk mereka. Tetapi tidak dipungkiri, ada 2% dari mereka yang menyatakan mendapat pengalaman buruk selama mereka mempergunakan internet. Tidak selalu di media sosial, tetapi memang sebetulnya kebanyakan adalah di berbagai platform yang itu ada aplikasi perpesanannya. Jadi ada misalnya di game daring pun juga ada, karena di situ ada chat room-nya kan, atau ada forum komunikasi. Nah, kemudian kami coba buat baseline yang hanya Indonesia di tahun 2023. Ini bersama UNICEF, kita hanya ambil 3 provinsi besar, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Respondennya cukup banyak, hampir 600 anak dan 600 orang tua. Jadi kami mengkaji baseline itu mengenai pengetahuan mereka dan perilaku mereka di ranah daring. Nah, dari sekian responden itu, betul terkonfirmasi bahwa hampir semua anak menyatakan mereka senang dengan internet. Yang pertama mereka sampaikan apa yang paling berguna itu mendapatkan mencari informasi untuk berbagai keperluan. Kemudian yang kedua, ini adalah untuk mencari teman. Jadi teman tanda petik. Nah, ini kan sebuah kondisi ya yang mereka gambarkan, bahkan mereka percaya baru misalnya kenalan hanya sekedar menyapa kemudian saling meng-add di media sosial, mereka sudah dengan yakin ini adalah teman. Jadi konsepnya sangat dangkal anak-anak. Nah, ini yang kemudian diperdalam gimana pengalaman mereka selama mereka mempergunakan internet. Tidak dipungkiri ada sepertiga dari mereka yang dapat pengalaman buruk, dan dari sepertiga ini, sepertiganya lagi menyatakan bahwa mereka nggak ingin melapor. Pada saat mereka dapat pengalaman buruk, entah itu mendapatkan konten mengandung kekerasan atau konten yang mengandung konten-konten pornografi, mereka nggak mau melapor. Alasannya?
alasannya ya karena mereka nggak ingin aja nanti misalnya yang mereka tersangkut, yang sampai child grooming, sampai kemudian sextortion, itu mereka lebih ketakut ke stigma. Ya, jadi mereka hanya inginnya adalah ada nanti kalau mereka melapor itu saya cuma pengennya konten itu hilang selamanya, tidak hanya take down karena mereka udah paham ada dark web, ada segala macam, mereka paham. Nah kemudian dari kita tanya lagi dari sekian responden itu hanya 30% anak-anak ini yang sudah mendapatkan informasi edukasi tentang keamanan mempergunakan internet dan lain-lain, Bu Vivi. Nah, jadi ini kita masih punya 70% anak-anak literasi digitalnya belum tersentuh. Jadi entah itu mereka juga belajar sendiri atau ada edukasi di ruang-ruang yang lain, kita belum tahu. Bagaimana dengan orang tua? Tadi saya sempat dengar nih, ininya pendekatannya orang tua, kewajiban. Nah, orang tua itu paham bahwa mereka tahu anak mereka lebih canggih daripada orang tua. Mereka sadar dan mereka mengatakan bahwa kadang saya nggak tahu gimana melindungi mereka pada saat mereka mempergunakan internet. Saya tahunya hanya sebatas time limitation, durasi penggunaan internet atau gawe mereka. Jadi itu. Tapi mereka sadar bahwa mereka perlu bantuan untuk bisa mendampingi anak-anaknya. Karena kuncinya tadi pendampingan. Gitu. Oke, baik. Ini faktanya seperti itu yang kemudian menjadi tantangan juga berbicara mengenai orang tua untuk terlibat langsung. Tadi kami sudah sempat bahas, tapi untuk kasus-kasus sendiri, saya melihat tren kasus kekerasan seksual data dari Simfoni PPPA itu di tahun 2024 cukup tinggi. Ya, kasus kekerasan seksual selalu jadi kasus tertinggi yang dilaporkan setiap tahun dan itu selalu naik. Jadi Simfoni itu mengkompilasi data dari seluruh Indonesia, dari kabupaten kota semua, tim yang menangani pengaduan kasus itu melapor di kami. Tetapi survei nasional nih saya yang mau sampaikan. Kita ada survei nasional namanya Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja. Nah, salah satu yang dipotret itu adalah pengalaman mereka untuk mengalami berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan seksual itu ada 3 jenis yang kami tanyakan. Jadi seksual kontak, yang artinya langsung bersentuhan fisik anak. Kemudian non kontak, itu berupa misalnya mendapatkan pesan-pesan seksual, gambar-gambar seksual, atau bahkan anak-anak diminta untuk bikin foto dan lain-lain. Kebanyakan di ranah daring. Kemudian yang berikutnya itu adalah seksual dengan imbalan. Itu ada tambahan dan itu ada statistiknya. Yang saya pengen juga masyarakat sadar, selama ini kan yang memang yang paling banyak korban kita ketahui anak perempuan ya. Tetapi hasil survei nasional kami yang terakhir tahun 2024, persentase anak perempuan yang dikorban kekerasan seksual non kontak yang daring tadi menurun, tapi anak laki-laki naik. Jadi tahun 2021 persentasenya untuk anak laki-laki itu 2%, anak perempuan 3 kali lipat, 6%. Tahun kemarin anak laki-laki naik jadi 4%, dan anak perempuan turun jadi 4%. Jadi sekarang sama. Jadi ini yang perlu penyadaran banyak orang tua. Risiko-risiko itu sama besarnya antara anak laki-laki dan perempuan untuk jadi korban kekerasan seksual. Tidak hanya di ranah daring, tapi juga di luring. Dan kemudian berapa persen pelaku yang paling banyak? Pelaku kekerasan seksual pada anak itu paling banyak adalah pacar dan teman. Artinya di lingkaran seusia anak-anak sendiri. Nah itu yang beberapa kasus yang kami temui, kasus-kasus kekerasan seksual, memang pemicunya itu konten pornografi yang diakses oleh anak-anak. Dengan usia yang tadi disampaikan Mbak Kiki, belum matang, itu apa ya namanya, katanya kan ada yang rusak gitu ya. 3 bagian otak rusak dan itu pemulihannya luar biasa. Nah, dari concern kami adalah tidak semua anak ini kan melapor ya. Tadi 30% tidak mau melapor. Padahal kalau mereka melapor, negara itu hadir menyediakan layanan pendampingan sampai rehabilitasi, Bu Vivi. Jadi kami Kementerian PPPA concern dengan itu dan memang mandatnya itu untuk mendampingi korban dan itu kewenangannya sudah dibagi habis sampai kabupaten kota. Dan terima kasih nih di efisiensi tahun ini Bapak Presiden, Menteri Keuangan itu tidak memblokir anggaran alokasi khusus
non-fisik untuk pelindungan perempuan dan anak yang ada di daerah. Ada sekitar 300 daerah yang dapat anggaran untuk pendampingan pada para korban. Jadi pada kesempatan ini kami mendorong masyarakat gunakan fasilitas yang disediakan negara pendampingan untuk para korban ini, karena anak-anak kita lebih baik Bapak Ibu melawan stigma dari masyarakat, dari mana-mana. Dampingi anak, jangan tinggalkan anak pada saat dia jadi korban. Dampingi untuk melapor, karena mereka mendapatkan hak untuk rehabilitasi sampai pulih gitu. Anak yang pulih itu investasi yang luar biasa. Ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk perwakilannya dalam tim penguatan regulasi untuk memberikan keamanan bagi anak di ranah digital. Oke, betul. Sebagai penutup saya ke Mbak Kiki, karena tadi data-datanya cukup mencengangkan, kita cukup miris begitu ya. Apalagi jika kita melihat bagaimana anak-anak ini yang kemudian menjadi korban enggan melaporkan, dan kedepannya ini pasti sangat berpengaruh begitu terhadap anak-anak kita ini. Mungkin dari sisi psikolog klinis bagi anak dan remaja, apa yang kemudian bisa dilakukan jika kemudian menjadi salah satu korban? Apa yang harus dilakukan? Jika menjadi salah satu korban, berarti dari sudut pandang anak ya. Tadi untuk melawan stigma itu sesuatu hal yang sulit gitu. Mereka pastinya kan, apalagi mungkin kalau terjadi di usia-usia tertentu di mana pendapat orang itu sudah mulai mereka pahami gitu ya, penilaian orang sudah mulai mereka pahami, itu akan sulit untuk membuat mereka mau bercerita. Tapi balik lagi, anak-anak ini butuh rasa aman. Rasa aman itu bisa mereka dapatkan dari orang terdekat, yang peran dari orang tua lagi gitu ya. Bagaimana mereka tetap bisa memberikan ruang kepada anak untuk bercerita. Mereka bisa percaya gitu pada orang tuanya, mereka akan tetap bisa membantu gitu ya, memfasilitasi dan lain sebagainya. Sebenarnya itu PR besar ya juga untuk kita sebagai orang tua, agar anak tetap merasa aman ketika bercerita kepada kita. Baik, PR besar, tapi kita mulai langkahnya sejak hari ini. Terima kasih Mbak Vivi, terima kasih Mbak Kiki, Mas Pratama, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Perundungan cyber menjadi salah satu ancaman paling serius dari media sosial, terutama bagi anak-anak sebagai korban. Regulasi pembatasan bermedsos mendesak untuk dilakukan. Kebijakan ini bukan tentang melarang teknologi, tetapi menciptakan keseimbangan penggunaan teknologi dengan kehidupan nyata. Dengan melindungi anak-anak kita dari dampak negatif media sosial, kita dapat memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang sehat secara mental maupun fisik. Dan kami tutup Prime Plus malam hari ini. Saya Elvira Karunisa, undur diri. Kita jumpa lagi pekan depan. Ini kan sesuai arahan Presiden untuk memperkuat perlindungan anak di ranah digital, dan kami telah mengeluarkan SK tim kerja untuk percepatan penyelesaian peraturan ini.